Assalamualaikum, semangat pagi, berjumpa kembali dengan Bunda Sesa. Kita belajar lagi ya, semangat. Hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4, kita akan belajar IPS, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Yang kedua, bahasa Indonesia, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Yang ketiga, PPKN, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi kenampakan alam buatan dan kenampakan alam dengan percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati gambar, pada peta, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis masing-masing pulau besar di Indonesia dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan mengamati peta, siswa dapat memahami kondisi iklim di Indonesia dengan peduli. Yang keempat, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia dengan tanggung jawab. Yang kelima, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan peduli. Yang terakhir, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan dengan tanggung jawab. Kita mulai belajar ya. Beni dan Pak Anto masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna menghijau sejauh mata memandang. Udaranya pun bersih dan sangat segar, membuat mereka betah beristirahat. Sambil istirahat, mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kebetulan wawasan Pak Anto akan bentang alam Indonesia sangat luas. Beni pun antusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan oleh Pak Anto. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kenampakan alam. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu, apa itu kenampakan alam? Nah, kita akan bahas bersama-sama ya. Pengertian dari kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam. Peristiwa alam membuat permukaan bumi memiliki tonjolan dan cekungan. Tonjolan ini misalnya berbentuk pegunungan, dan cekungan di permukaan bumi misalnya adalah lembah atau sungai. Kenampakan alam terbagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam daratan dan perairan. Yang termasuk kenampakan alam daratan contohnya dataran tinggi, dataran rendah, gunung, dan pegunungan. Contoh kenampakan alam perairan adalah danau, laut, sungai, selat, dan rawa. Dataran tinggi adalah wilayah yang memiliki dataran luas dan datar dengan ketinggian mencapai 300 sampai 600 di atas permukaan laut. Dataran tinggi memiliki suhu udara yang dingin. Karenanya dataran tinggi biasanya dijadikan tempat untuk menanam tumbuhan yang bisa hidup di tempat dingin seperti teh atau sayur-sayuran. Dataran rendah adalah wilayah yang berada pada ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah biasanya dimanfaatkan sebagai daerah tempat tinggal penduduk. Berbeda dari dataran tinggi, gunung adalah wilayah yang menonjol ke atas dibandingkan wilayah di sekitarnya.
Ciri-ciri gunung adalah wilayah yang berada pada ketinggian di atas 600 meter di atas permukaan laut. Pegunungan juga berbeda dengan gunung. Wilayah pegunungan adalah wilayah yang merupakan rangkaian dari gunung-gunung yang berjajar lurus atau luas yang hampir sama antara satu dengan lainnya. Ciri utama kenampakan pegunungan adalah ketinggiannya mencapai 700 meter di atas permukaan laut. Danau adalah daratan luas yang cekung dan berisi air. Biasanya wilayah danau dikelilingi oleh daratan. Danau biasanya terbentuk akibat letusan gunung berapi atau gerakan tanah, tapi ada juga yang dibuat manusia. Danau sering dimanfaatkan untuk budidaya ikan atau tanaman tertentu dan jadi sumber irigasi pertanian atau sumber air peternakan. Laut adalah wilayah perairan yang luas dan menghubungkan daratan atau pulau satu dengan yang lainnya. Laut tentunya menjadi tempat hidup banyak makhluk hidup, namun manusia juga memanfaatkan sebagai sumber garam, jalur transportasi hingga budidaya ikan dan rumput laut. Sungai adalah wilayah perairan yang ada di dataran rendah yang biasanya airnya berasal dari aliran air dataran tinggi atau gunung. Aliran air dari gunung membawa air ke bawah dan membentuk muara. Kemudian terbentuk sungai yang alirannya berakhir di lautan. Aliran air sungai bisa dimanfaatkan sebagai sumber irigasi persawahan, jalur transportasi, hingga sumber tenaga pembangkit listrik tenaga air. Selat adalah letaknya berada di antara dua pulau dengan jarak 200 hingga 1000 meter. Selat biasanya dijadikan sebagai jalur transportasi antar dua pulau itu, juga sebagai jalur perdagangan. Rawa merupakan wilayah daratan yang tergenang air, biasanya terletak di dekat pantai, sungai, atau persawahan. Wilayah rawa biasanya digunakan untuk hutan bakau, untuk mencegah erosi pantai, budidaya ikan, atau sumber air penduduk sekitar. Nah, kita sudah belajar tentang kenampakan alam. Sekarang kita belajar tentang kenampakan buatan. Apa itu kenampakan buatan? Kenampakan buatan adalah kenampakan yang dibuat oleh manusia dengan sengaja dan tujuan tertentu. Contohnya, bendungan, jembatan, jalan raya, seperti piramid di Mesir itu juga termasuk kenampakan buatan. Dan Candi Prambanan di Jawa Tengah itu termasuk kenampakan buatan yang dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak lepas dari keadaan iklim di Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang iklim dan cuaca. Apa itu iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Iklim atau musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Yang pertama, iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan.
Wilayah yang memiliki tinggi penguapan yang juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Yang kedua, iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Nah, sekarang kita membaca ya tentang beraneka ragamnya flora dan fauna di Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembaban suhu udara dan angin. Kelembaban suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan, sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan untuk datang. Karena pertumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan. Bukti dari pernyataan tersebut dapat dilihat dan dibandingkan antara daerah dengan curah hujan tinggi seperti Indonesia dibandingkan dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan keanekaragaman flora dan fauna di daerah gurun. Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Tentunya, pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya kurang baik. Contoh perbedaan yang dikarenakan karakteristik kondisi tanah ini dapat dilihat dan dibandingkan antara hutan di Kalimantan yang subur dengan hutan di Nusa Tenggara. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Flora yang ada di daerah dengan curah hujan yang rendah memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietas atau jenis flora dan fauna baru. Begitu juga dengan tingkat mobilitasnya atau pergerakan. Manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu dengan yang lain. Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Hewan dan tumbuhan juga dapat mempengaruhi keberagaman flora dan fauna, misalnya dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya. Setelah membaca teks tersebut, kalian dapat menemukan dan mencari ide pokok dari masing-masing paragraf. Kemudian kalian tuliskan dalam tabel berikut ya. Berikut ini adalah hewan-hewan yang merupakan ciri khas dari suatu daerah di Indonesia.
harimau dari Sumatera, gajah dari Lampung, orang utan dari Kalimantan, badak bercula 1 dari Provinsi Banten, anoa dari Sulawesi, sapi dari Madura, burung jalak Bali dari Provinsi Bali, komodo dari Nusa Tenggara Timur, dan burung cendrawasih dari Papua. Nah, sekarang kita akan belajar memahami dan mengidentifikasi nilai-nilai luhur yang terdapat dalam sila-sila pada Pancasila. Perhatikan ya. Sila yang pertama yaitu memberikan kebebasan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Sila yang kedua, membantu korban bencana alam sebagai wujud rasa kemanusiaan. Sila yang ketiga, menghormati dan menghargai teman yang berbeda suku dan agama. Yang keempat, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Yang kelima, mendapatkan perlakuan hukum yang sama dalam kehidupan. Nah, bagaimana? Apakah kalian bisa memahami pelajaran kita hari ini? Ibu berharap apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dalam kehidupanmu sehari-hari ya. Ingat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Tetap tinggal di rumah ya. Semangat!